Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai perancangan pabrik benzen yang berbahan dasar toluen dan hidrogen dengan proses hidrodealkilasi termal. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Frizky Septiawan Masta, ditemani oleh rekan saya, Merida Tundur Laili, dan juga Yabima Wiatmoko. Pada bahasan pertama ini, kami mengambil kapasitas benzen yang di pabrik kami sebesar 750.000 ton per tahun. Di mana data ini kami ambil dari beberapa literatur dari tahun ke tahun. Next. Nah, berdasarkan perhitungan yang telah kami lakukan, diproyeksi pada tahun 2022, kapasitas pabrik kami dibulatkan sebesar 750.000 ton per tahun. Nah, berdasarkan beberapa pertimbangan, yang tujuan utamanya yaitu untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan juga menghentikan impor. Untuk pemilihan proses di pabrik kami, ini berawal dari dua proses yang kami compare, yaitu pertama hidrodealkilasi termal dan juga disproporsionasi, di mana beberapa parameter yang telah kami ambil, kami simpulkan bahwasannya hidrodealkilasi termal merupakan proses yang sangat efisien untuk kami gunakan di dalam pabrik benzen milik kami. Di sini adalah diagram blok dari pembuatan benzen. Yang diketahui sendiri, pembuatan benzen ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap pretreatment, di mana tahap penyimpanan bahan baku, toluen dan juga hidrogen. Yang kedua adalah tahap hidrodealkilasi. Di tahap ini bahan baku, toluen dan hidrogen akan dicampur sehingga menghasilkan senyawa yaitu benzen. Lalu yang ketiga yaitu tahap pemisahan. Di tahap pemisahan ini dilakukan pada pusing. Dan terakhir adalah tahap pemurnian yang dilakukan pada kolom destilasi. Next. Berikut merupakan proses flow diagram dari proses pembuatan benzen sendiri. Next. Di sini merupakan neraca massa dari T1. Komponen yang masuk yaitu berupa fresh H2 dan juga recycle H2 dengan massa sebanyak 42.450,5 kg. Begitu juga dengan outletnya. Next. Neraca massa T2. Di T2 ini komponen yang masuk adalah fresh toluen dan juga recycle toluen dengan massa 20.607,86 kg. Begitu juga dengan outletnya. Next. Neraca massa reaktor. Di sini di dalam reaktor ini terjadi reaksi utama dan juga reaksi samping dengan konversi reaksi utama 80% dan juga reaksi samping 8%. Total inlet yang masuk adalah 247.470,7 kg. Begitu juga dengan outletnya. Next. Neraca energi T2. Di sini tekanan yang digunakan adalah 25 atm dengan suhu 30 derajat Celcius dengan panas yang masuk 469.677 kJ per hour. Begitu juga panas yang keluar. Next. Neraca energi reaktor. Dengan reaktor ini menggunakan tekanan 25 atm dengan suhu 600 derajat Celcius dengan panas yang masuk berjumlah 459 juta kJ per hour. Begitu juga dengan panas yang keluar. Kemudian ada spesifikasi alat vaporizer. Di sini tipenya yaitu cell and tube. Kemudian tube-nya memiliki offset diameter 1 inside diameternya 0,83 in, dan panjangnya 12 feet. Kemudian yang kedua, spesifikasi alat hidrotank. Memiliki operating temperatur 300 derajat Celcius, operating pressure-nya 25 atm. Kemudian memiliki spesifikasi tingginya 5,98 meter, outside diameternya 5,98 meter, inside diameternya 6,18 meter. Kemudian instrumentasi. Di sini kami mengambil sampel atau contoh instrumentasi yang digunakan pada vaporizer, yaitu temperatur controller, dan yang kedua digunakan pada reaktor yaitu temperatur control juga. Kemudian ada utilitas. Utilitas water supply yaitu terdiri dari dua, water supply system dan water of consumption and sanitation. Yang water of consumption and sanitation ini didapatkan dari PT Krakatau Tirta Industri, dan untuk yang water supply system ini didapatkan dari laut. Kemudian ada compressed air supply, yaitu
dibutuhkan sebanyak 200 meter kubik per hour dengan spesifikasi suhunya 35 derajat Celcius dan tekanannya 100 psi dan memiliki efisiensi 80%. Kemudian ada suplai bahan bakar, yaitu didapatkan dari Pertamina dengan jenis industrial diesel oil sebanyak 128, sekian liter per hour. Kemudian ada pasokan listrik, yaitu kami menggunakan dari PLN dan generator yang terbagi menjadi proses and utility dan penerangan, air conditioner, laboratory, and instrumentation. Dengan total semuanya yaitu 613, sekian kilowatt. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan lokasi, di mana ada 2 calon lokasi yang kami pilih, yaitu Cilacap dan juga Cilegon, di mana beberapa faktor yang telah kami ambil, kami simpulkan bahwasannya Cilegon merupakan lokasi yang paling efektif untuk dilokasikannya pabrik bensin kami. Nah, berikut merupakan layout atau tata letak dari penempatan ruang-ruang maupun alat di dalam pabrik bensin kami. Selanjutnya ada yaitu struktur organisasi, di mana di dalam bagan yang telah kami tunjukkan, kekuasaan tertinggi berada dalam RUPS, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham. Lalu membawahi Dewan Komisaris, lalu Direktur Utama sebagai pihak yang mempunyai otoritas tertinggi dalam perusahaan kami, hingga ke bawahnya, hingga paling rendah yaitu tingkat karyawan. Untuk jadwal karyawan, kami bagi menjadi 2, yaitu non-shift dan juga shift, di mana di dalam jadwal non-shift ini merupakan jadwal untuk posisi-posisi strategis dalam perusahaan, seperti direktur, lalu juga manajer, dan lain-lain. Untuk shift merupakan pembagian untuk karyawan-karyawan kelas operator, kelas bawah, sehingga kami bagi menjadi 3 shift, yaitu shift pagi, shift sore, dan juga shift malam. Untuk jumlah karyawan shift, kami turunkan dari kapasitas produksi dari pabrik, yaitu 750.000 ton per tahun, hingga kami turunkan dan mendapatkan hasil di mana setiap shift-nya memiliki 4 tim. Sehingga total jumlah pekerja yaitu 4 dikali 28 orang, yaitu sekitar 336 orang karyawan shift. Berikut merupakan gaji karyawan. Di sini kita tahu bahwasannya pemegang tertinggi yaitu direktur utama memiliki gaji yang tertinggi hingga posisi terendah yang memiliki gaji yang setara dengan tanggung jawab yang telah diberikan kepada masing-masing posisi tersebut. Di sini ada harga peralatan. Harga peralatan terdiri dari harga peralatan utama dan harga peralatan utilitas. Dengan ditambahnya harga peralatan utama dan harga peralatan utilitas dikali safety factor sebesar 20%, didapatkan total harga peralatan yaitu 78 miliar, sekian. Kemudian ada total capital investment yang terdiri dari direct cost dan indirect cost. Kemudian dihitung melalui FCI sebesar 113 miliar, sekian, dan dari FCI didapatkan nilai total capital investment yaitu sebesar 133 miliar, sekian. Kemudian ada total biaya produksi. Total biaya produksi terdiri dari biaya produksi langsung ditambahkan biaya produksi tetap, ditambahkan biaya umum, ditambahkan biaya overhead, yaitu didapatkan nilai total production cost sebesar 4 triliun, sekian. Ini merupakan evaluasi ekonomi dengan metode linier. Didapatkan dari hasil perhitungan laju pengembalian modal sudah pajak atau ROI sebesar 40,4%. Sedangkan waktu pengembalian modal sudah pajak didapatkan 2,35 tahun. Dan dari situ dapat dihitung nilai BEP-nya menggunakan rumus, didapatkan BEP sama dengan 56,1% dengan titik BEP pada kapasitas produksi, yaitu 420.765 ton per tahun. Analisis sensitivitas dari BEP sendiri dapat dihitung dari sumbu X-nya, itu didapatkan dari total biaya dengan hasil penjualan produk. Lalu sumbu Y-nya didapatkan dari kapasitas produksi 0 sampai 100%, lalu dari garis yang berhimpitan tersebut dapat diambil titik BEP 56,8%, sehingga titik BEP pada kapasitas produksinya yaitu 426.000 ton per tahun. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.